Saya sudah lama mau mewawancarai beliau ini, tapi beliau sibuk terus dan akhirnya saya tangkap juga, yaitu mantan Danjen Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko. Cuma Sunarko aja? Sunarko ya. Oke. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam. Pak Jenderal ya, di RH Channel itu berapa kali video Pak Jenderal kita re-upload mengenai pernyataan Pak Jenderal yang sangat spektakuler bahwa soal KM50 nih, pemerintah dan aparat menganggap kita buta, tuli, dan tolol. Ini mohon maaf ya, kita kan bicara tentang pencarian kebenaran, fakta yang sesungguhnya. Dan kalau dikaitkan dengan perkembangan terakhir, di mana Kapolri pernah mengatakan bahwa kalau ada novum, ya silakan, ya kan, diajukan, diangkat kembali KM50. Menurut Pak Jenderal, kenapa Pak Jenderal sampai ngomong BTT ya, dan dikaitkan dengan kemungkinan membuka kembali kasus KM50 ini? Pak Rafi, ya, waktu itu peluncuran buku putih, tim pengawal peristiwa pembunuhan KM50. Saya sempat menghadiri pembukaan itu dan diminta tanggapan. Tanggapan hadir langsung ya? Ya, saya hadir langsung. Bukan virtual ya? Bukan virtual, hadir langsung di tempat. Waktu itu saya berdampingan dengan Pak Marwan Batubara. Kenapa saya keluarkan pernyataan ini, pemerintah dan aparat menganggap rakyat Indonesia ini buta, tuli, dan tolol? Karena peristiwa itu sangat kasat mata. Sangat kasat mata. Tapi kok masih diputar-putar dengan tidak jelas. Dan itu bisa dibuktikan dari pernyataan dari Kapolda Metro yang didampingin oleh Pangdamnya. Kapolda Metro itu Padil Imran, didampingi oleh Pangdam Jaya, waktu itu Maijen Dudung, dan ada pejabat-pejabat lagi mengatakan, termasuk Hendra Kurniawan, termasuk ada Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, mengatakan ini barang bukti telah terjadi tembak-menembak antara aparat kepolisian dengan pengawal Habib Rizik. Kalau tidak salah, pistolnya satu, pedangnya satu yang ditunjukkan. Ada pistolnya, ada senapan, ada pedang, gitu. Kita sudah aneh. Apalagi ada revolver. Saya lihat di situ peluru yang ditampilkan ada peluru kaliber 9 mili standarnya TNI. Kan nggak masuk akal. Standar TNI. Dan setelah itu semua pihak dari maksudnya nggak masuk akal tuh peluru sama pistolnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Good. Revolver itu kan kaliber 38. Punyanya standarnya polisi. Dengan pelurunya bukan peluru standar 38 itu. Itu kaliber 9 mili saya lihat. Ini mohon maaf nih, mantan Danjen Kopassus. Saya tahu semua jenis peluru yang dipakai oleh aparat. Peluru kecil gitu ya. Nah, kemudian kita kan juga berkomunikasi dengan banyak pihak dari sana, termasuk dari petinggi-petinggi dari yang dulu katanya FPI. Tidak ada itu laskar-laskar atau pengawal atau pendampingnya Habib Rizik yang bersenjata. Di samping itu banyak keganjilan barang bukti. Habis itu terbukti lagi barang bukti ini pernah digunakan pada kasus lain di Jawa Timur. Itu ada isu begitu ya? Ada itu, ada fotonya juga. Ada fotonya juga. Kemudian besoknya berapa hari kemudian keluar pernyataan bahwa yang berbeda dari sebelumnya ya? Yang berbeda bertolak belakang dari sebelumnya. Dari situ kelihatan bahwa aparat berbohong kepada publik. Nah, karena itu keluar pernyataan dan lain-lain dan banyak lagi. Tapi begitu kasus berikutnya dicoba lagi, bayang korban itu dibilang tersangka. Habis itu baru dilakuin lagi bahwa terjadi tembak-menembak di dalam. Nah, karena itu saya katakan ini pemerintah dan aparat ini nganggap rakyat Indonesia ini yang melihat berita itu buta, tuli, dan tolol. Jadi sebenarnya ini barang kasat mata yang rakyat awam atau biasa pun paham. Tapi seolah-olah kasusnya ini tiba-tiba terlalu dianggap sepele atau gimana kan? Terlalu dianggap sepele mungkin ya? Atau ini kasus biasa tapi ini rakyat tak ngerti nih. Gua bohongin paling-paling dia buta dan dia tolol gitu ya.
Nah, Pak Jenderal ya, sekarang kan bukan sekarang sih sebenarnya, ketika kasus Sambo menguak tahun lalu ya, sekitar bulan Agustus gitu, muncul kan omongan dari anggota Komisi 3 pada waktu itu, Desmond Mahesa kalau tidak salah ya, yang tiba-tiba membuka soal kasus KM50. Lalu Kapolri Listio Sigit mengatakan kalau ada novum maka ya silakan laporkan, bisa proses dimulai lagi. Pertanyaan saya sebenarnya masih layak nggak KM50 ini untuk dibuka kembali kasusnya? Kalau mau jujur dan profesional masih sangat layak. Masih sangat layak. Masih layak dan harus kalau menurut saya bagi penegakan hukum dan keadilan. Karena setelah ada rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya maksudnya? Pertama gini aja, waktu kasus itu saja, ngapain TKP dibersihkan? Nah, kemudian dikatakan bahwa rekaman CCTV pada jam itu rusak. Iya. Tapi setelah kasus Sambo ini terbukti ada rekaman-rekaman. Jadi paling tidak ternyata ada juga tim yang ngolah itu ya. Iya, betul. Terus setelah kasus Sambo ini juga yang namanya Satgas Sus atau Satgas Merah Putih, daftar namanya itu yang bersebar surat itu, ada orang yang terlibat dalam KM50. Orang yang terlibat. Jadi itu soal bukti. Artinya kita belum tentu juga itu pasti benar, tapi paling tidak ya didengar, diproses lagi, diselidikin lagi. Jangan-jangan yang terlibat bukan hanya 2 orang berpangkat rendah itu, tetapi mungkin ada orang yang lebih punya peranan yang lebih signifikan begitu. Kalau dugaan kita rakyat, wadah, nggak mungkin level-level waktu Pama atau perwira pertama kalau di TNI itu berani melakukan itu, nggak mungkin. Itu dugaan kita. Jadi apalagi ada cerita tentang Land Cruiser hitam. Ada cerita Land Cruiser hitam, ada orang tokoh yang terlibat ini. Dan satu lagi itu kalau mau lihat film dokumenternya Tempo, ada seorang supir itu truk yang mengatakan dia melihat dan mengikuti bagaimana tuh diangkat korban itu masih dalam keadaan hidup, dibawa oleh mobil polisi, dia ikuti, tapi karena itu mobil dinas ya bisa berbalik arah, yang harusnya tadi dia arah ke arah Kerawang, berputar balik ya, si supir truk nggak bisa ngikutin, tapi dia melihat itu masih hidup. Itu masih hidup. Jadi mungkin bukan mobil dinas ya, tapi mobil polisi. Mobil polisi lah, mobil polisi ya. Jadi sobat daerah sekalian, sebenarnya banyak keanehan-keanehan itu yang sebenarnya ya harusnya diklarifikasi lagi ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan Pak Jenderal ya. Orang gini, kalau dalam ungkapan yang nggak mungkin jeruk makan jeruk ya, walaupun dalam kasus Sambo jeruk makan jeruk juga kan, kira-kira begitu. Tapi apa iya kemudian kita bisa mengharapkan ada proses penyelidikan dan penyidikan yang independen oleh pihak aparat keamanan sendiri, aparat kepolisian sendiri, kalau seandainya justru mereka ingin sepertinya ya, ingin menutupi kasus itu atau kasus itu tidak usah dibuka lagi begitu. Ini dugaan. Dan analisis saya dan banyak orang. Kalau akan dibentuk tim lagi, kalau isinya hanya dari pihak kepolisian saja, karena kita tahu ini pelakunya juga dari personel kepolisian, tidak mungkin terbuka ini secara transparan dan jujur. Jadi waktu peluncuran buku itu saya katakan, ini pemerintah harus membentuk tim independen yang melibatkan bukan hanya dari kepolisian saja. Karena kalau polisi saja kemungkinannya seperti Pak Refli bilang, itu sama dengan jeruk makan jeruk, nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi harus dilibatkan. Pak Jenderal ya, terakhir ya, sebaiknya ke depan apa yang harus kita lakukan terhadap kasus ini? Apakah kita masih ini mohon maaf ya, apakah kita masih bisa bersandar penyelesaian oleh aparat ya, atau kita berharap ada dari Komnas HAM, Komnas HAM-nya sudah ganti orangnya, atau kita berharap istana juga turun tangan, atau bagaimana? Karena dalam kasus Sambo